Terima kasih untuk Audi dan tim pemusik. Tadi nyanyinya lagu peperangan luar biasa. Luar biasa, sampai catatannya segini banyak ini. Luar biasa. Kenapa saya pakai lagu peperangan itu? Karena saya merasa begitu saya lemah. Di situ saya lihat lagu, begitu Tuhan menguatkan saya bahwa peperangan ini bukan peperangan kamu. Kamu diam saja, kamu tetap berdoa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Jangan membalas, diamkan saja dan lihat aku yang berperang. Aku percaya pada saat saya mendengar lagu ini, iman saya bangkit lagi. Saya enggak susah, enggak depresi, dan cara yang saya pakai tidak sama pada saat dulu lagi. Berapa tahun yang lalu ya. Cara yang sama saya tidak akan pakai. Kalau dulu kita sempat pusing kepala, sekarang saya hanya doain jemaat satu persatu. Dan malah PR saya sekarang banyak, saya mendoain satu persatu doa jemaat, saya doakan satu persatu. Kalau dulu saya enggak doain tapi pakai senjata duniawi. Tetapi ingat Tuhan berkata senjatamu bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Harus diingat loh, senjata yang kamu pakai bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu adalah pikiran manusia. Benteng-benteng itu adalah argumen manusia. Cara pola pikir manusia, itu benteng-benteng. Jadi saya tetap berdoa setiap satu persatu jemaat saya doain. Itu yang menjadi PR saya dan akan selalu menjadi PR saya ya. Jadi kalau ada jemaat yang mau didoakan, bilang aja WA, Bu, saya butuh doa ini. Saya akan doakan setiap pagi dan sore ya. Yuk kita belajar mengenai bayi rohani dan dewasa rohani. Siapa di sini yang masih bayi? Ini rohani loh, Bu. Kayaknya yang bayi di sini hanya Caca ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kita mengintrospeksi diri kita tuh bayi apa dewasa? Maka kita akan percaya bahwa kita semua di sini banyak yang bayi rohani daripada yang dewasa rohani. Ya, yuk mari kita belajar apa itu bayi rohani. Bayi rohani dan dewasa rohani. Kita belajar 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Kenapa kok Bu, kok tiba-tiba Ibu berbicara mengenai bayi rohani? Karena pada saat saya menggali Alkitab mengenai cara membedakan roh, cara mengetahui motivasi orang atau membedakan roh-roh jahat atau motivasi orang. Kadang-kadang orang baik sama kita ya, tiba-tiba ngasih makanan, tiap pagi ngasih makanan, terus kemudian telepon, halo apa kabar, baik-baik saja, boleh enggak mampir, halo apalah. Kadang-kadang belum tentu motivasinya memang berteman, betul ya? Betul atau betul? Betul ya? Pasti ada udang di balik. Ada udang di balik bakwan. Betul ya? Makanya Bapak Budi kalau ada teman lama yang sudah lama sekali, teman itu lama, kelihatan juga enggak, ngebel juga enggak, tiba-tiba telepon, halo Pak Budi apa kabar, langsung ini ada apa ini? Oh, ada apa ini? Jangan-jangan mau utang nih. Ya toh, benar enggak? Nah, itu ya pada saat saya menggali namanya ini saya khotbah sambil ngobrol ya. Lebih enak khotbah sambil ngobrol. Kenapa? Kalau dengerin khotbah ngantuk. Kalau ngobrol, apalagi di lantai 5, bisa 2 jam, 3 jam. Betul nggak? Dari sini kita pindah lantai 5, bisa jam 3, jam 4 baru pulang. Betul? Nah, kalau di sini, aduh ngantuk. Betul ya? Ya mendingan saya ngobrol aja. Yuk. Kalau ngobrol didengerin semangat semua. Tapi kalau dengerin firman bisa ngantuk ya. Ngobrolnya tapi ngobrol firman. Terus kemudian kita lihat, pada saat saya menggali namanya pemahaman roh, cara membedakan roh, itu saya dapat ayat ini. Kenapa? Firman itu mengatakan bahwa orang-orang anak-anak bayi rohani tidak akan bisa membedakan roh. Betul? Tetapi orang yang dewasa rohani, itu bisa tahu kalau firman itu dibelokkan atau tidak. Betul? Betul. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu belum dewasa rohani, betul? Kenapa? Karena dia dibelokkan oleh firman Tuhan. Jadi iblis sekarang tidak menyuruh kamu untuk berbuat jahat.
Pasti orang-orang Kristen nolak enggak? Nolak, betul enggak? Betul. Iblis sekarang pintar, dia tidak akan memakai kejahatan untuk menjerat orang-orang Kristen. Kalau yang anak-anak dunia dibiarin, aku ngapain ngurusin orang-orang dunia, wong mereka sudah masuk neraka. Tetapi saat ini target iblis adalah orang-orang Kristen. Target iblis adalah anak-anak Tuhan. Target iblis adalah orang-orang yang datang ke gereja menerima Tuhan. Kenapa? Jadi banyak, satu, dia akan mencuri firman dari kamu, dibuat ngantuk, dibuat main HP, satu. Kedua, dia akan membuat kamu dengan penganiayaan, misalnya kamu dikucilkan dari masyarakat, kamu nggak diterima dari masyarakat sehingga kamu tidak lagi membuka Injil. Maksudnya membuka Injil, tidak lagi ngomong Tuhan di depan orang-orang dunia, betul? Kalau kamu kumpul dengan orang-orang dunia, kamu tidak berani bersaksi atas Tuhan, betul? Nah, takut apa? Bu, kalau saya ngomong soal Tuhan, saya takut tidak diterima di grup itu, betul? Nah, pertama itu, kedua, ketiga, iblis menggunakan roh-roh dunia ini, yaitu kedua dunia apa? Yang tahu apa? Kesombongan, keinginan mata, keinginan daging. Iblis menggunakan nih loh, kemewahan, kekayaan, posisi untuk menarik anak-anak Tuhan dari fokus akan firman, dari iman kepada Tuhan. Digoyahkan imannya dengan kesusahan-kesusahan hidup. Dengan kesusahan hidup, tidak punya kerjaan, stres. Nanti iblis tuh, kamu sudah ke gereja terus, tiap hari kamu ke gereja, mana? Kamu juga susah. Ngapain kamu ke gereja? Mending kita cari orang yang bisa membuat kamu kaya. Betul? Nah, iblis selalu memakai ujian-ujian untuk melihat kedalaman hati orang, apakah anaknya Tuhan hanya senang pada saat dikasih sesuatu, atau dia tetap tidak dikasih sesuatu tetap mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu perlu diuji, betul? Nah, makanya kita lihat bagaimana iblis selalu fokus hari ini. Iblis akan menggocok anak-anak Tuhan. Kalau orang dunia, iblis tidak perlu menggocok lagi. Yang di night club itu malah tidak ada masalah. Kenapa? Itu semua kan sudah pasti jalannya kemana, ya kan? Sudah pasti orang yang tidak kenal Tuhan semua. Tetapi zaman sekarang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Berarti dia bawa firman. Berarti iblis menyamar sebagai malaikat terang. Pada saat saya belajar bagaimana membedakan roh, itu bukan roh dunia. Kalau roh dunia kamu tahu. Kalau roh iblis pasti kamu tahu. Ayo kamu, itu ada cewek cantik. Sini, kamu sama dia aja, deket-deket dia, tak foto gandengan. Nah, enggak apa-apa, nanti yang di rumah enggak tahu. Itu sudah perkataan iblis. Mau enggak anak Tuhan? Pasti nolak, enggak mau itu gila, itu orang jahat. Ya, tetapi iblis tidak pakai cara demikian. Cara demikian terlalu vulgar, masuk vulgar, itu kelihatan kalau jahat, betul ya. Tapi iblis akan pakai sebagai dengan firman untuk memutarbalikkan perintah Tuhan ataupun ketentuan Tuhan supaya kamu tidak melakukan. Itu iblis. Supaya kelihatan firman itu, wah enggak perlu dilakukan, ini enggak perlu dilakukan. Padahal setiap firman itu perlu dilakukan. Tuhan tidak memutuskan hukum Taurat, tapi Tuhan menggenapi hukum Taurat. Betul. Nah, makanya iblis sekarang akan masuk menjadi malaikat terang dan pakai firman. Adam dan Hawa jatuh dengan apa? Firman loh, betul? Adam dan Hawa jatuh dengan firman. Yesus 3 kali dicobai dengan apa? Firman. Adam dan Hawa anak-anak Allah loh. Dia anak-anak kerajaan loh, dicobai pakai firman. Yesus anak Allah loh, dicobai iblis pakai apa? Firman. Maka kamu akan dicobai juga pakai firman. Makanya saya lihat loh, kok tiba-tiba jadi bayi rohani. Saya gali. Waktu saya belajar kemarin waktu membedakan roh, ketemu bayi. Oh, ternyata hanya bayi yang bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran iblis, pengajaran firman. Kenapa? Bayi bisa baca enggak?
Bayi bisa baca enggak? Caca suruh baca, bisa baca? Caca nggak bisa baca loh, bener. Hanya orang dewasa yang bisa baca. Hanya orang dewasa yang bisa mengalihkan. Caca nggak bisa baca. Caca, kamu gini, nggak boleh. Betul ya? Nah, sekarang di mana di sini? Apakah kamu anak-anak rohani, bayi rohani, atau kamu sedang pertumbuhan kepada dewasa? Yuk kita belajar. Karena kita penting. Jangan dikira orang yang belasan tahun ke gereja itu sudah dewasa rohani loh. Belum tentu. Jangan dikira orang yang sudah bertahun-tahun ke gereja itu dewasa rohani, tapi orang yang masuk, kamu anak baru, kamu harus tunduk sama aku. Kamu anak baru, tunduk sama aku. Belum tentu. Kalau yang anak baru setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, bahkan puasa, menggali firman, setiap kali ada firman dicatat, kemudian digali, dibaca di rumah, ada enggak? Yang setiap firman dibaca lagi, diingat lagi, di bahkan ada yang muter enggak YouTube-nya? Kayaknya enggak ada deh di sini. Kayaknya enggak ada deh. Kalau sudah melakukan itu benar-benar orangnya dewasa. Itu benar-benar orang dewasa dan itu tidak akan diombang-ambingan dengan pengajaran. Karena kamu cari. Kalau ada orang ngomong, di mana sih ayatnya? Kamu cari. Di mana sih ayatnya? Cari. Itu adalah orang yang dewasa rohani, ya. Makanya kenapa kok Bu Ida ngomong bayi. Habis ini besok baru saya lanjutkan suara hati, suara manusia, suara iblis dan suara Roh Kudus. Supaya kita membedakan. Kalau ada orang khotbah, pastor berkhotbah, ini kayaknya ada motivasi benci di dalam khotbah itu. Ada kadang-kadang gitu. Wah, ini ada motivasi. Kemarin Pak Budi dengerin khotbah, aku dengar khotbah ini, saya enggak ngomong pendetanya. Kenapa? Saya lihat dari khotbahnya ada roh kebencian dalam. Berarti dia dulu pernah tersakiti tapi dalam khotbahnya ada roh kebencian. Dari situ kelihatan. Ya, kita belajar, yuk sekarang kita belajar. Bayi rohani, dewasa rohani. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu, yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bagi orang yang lahir baru itu brojol lahir baru dibaptis. Yang orang lagi dibaptis lahir baru, mereka mengecap kebaikan Tuhan, mengecap diselamatkan. Istilahnya kenapa? Kalau mengecap orang yang lahir baru itu sudah dipindahkan dari gelap ke terang, betul? Dia tidak lagi budak dosa, tapi dia diangkat dari gelap menuju terang, diangkat dari budak menuju anak, betul enggak? Budak dosa diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah yang berhak mendapatkan waris kerajaan Allah, mendapatkan janji-janji daripada Tuhan. Budak berhak mendapatkan janji enggak? Budak dapat waris enggak? Tidak. Budak akan selalu di rumah, di luar rumah. Tetapi anak-anak kerajaan akan mendapatkan waris, mendapatkan janji Tuhan. Jadi engkau sudah diambil dari budak gelap menuju anaknya. Berarti janji-janji Tuhan akan menjadi bagianmu. Jadi janji-janji yang di Alkitab ini itu menjadi bagianmu. Ya, itu kenapa? Jadi kalau kamu barusan lahir baru, orang yang baru lahir, bayi jebrok, berarti bayi rohani. Itu perlu susu enggak? Perlu ya? Perlu susu. Seneng enggak coba kalau Caca masih kecil, minum susu bisa berapa banyak supaya dia tumbuh tambah besar. Jadi kalau kita jadi bayi rohani, kita perlu susu. Jadi punya keinginan inisiatif hasrat yang kuat akan susu, betul gak? Karena susu itu adalah firman Tuhan. Susu itu adalah firman Tuhan tentang keselamatan, tentang bagaimana kamu hidup, tentang bagaimana macam-macam, tentang keselamatan, tentang bagaimana kamu mengenal Tuhan dengan baik, tentang bagaimana apa yang kamu tidak lakukan, apa yang tidak dilakukan, itu bukan tentang doktrin. Susu adalah tentang pengenalan Tuhan secara mendasar, ya,
tentang mendasar, pengenalan Tuhan secara mendasar itu dianggap susu ya. Kita lihat bagaimana kalau seorang yang lahir baru selalu pengen susu, selalu harus dikasih susu supaya dia bertumbuh besar. Tapi apakah kamu minumnya susu terus? Natal, Yesus lahir, ya Yesus lahir. Yesus bangkit, ya Yesus bangkit. Yesus naik, ya Yesus naik. Yesus turun, Pantekosta, ya Yesus turun. Itu. Terus besok minggu depan, tahun depan, Yesus naik, Yesus bangkit, Yesus turun, Pantekosta. Tahun depan lagi sampai 10 tahun, kamu hanya tahu Yesus turun, Yesus bangkit, Yesus naik. Itu. Betul? Apakah itu pengetahuanmu tentang Allah seperti itu? Betul? Enggak toh? Itu berarti kamu masih bayi. Oh ya, aku tahu Yesus bangkit. Oh ya, Yesus tahu. Tetapi semua tentang pengajaran, tentang doktrin, tentang apa, kamu enggak akan ngerti. Itu berarti kamu masih minum susu. Makanya kadang-kadang kalau setiap tahun selalu tentang kenaikan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, tentang kelahiran Tuhan, selalu kita sambungkan ke akhir zaman. Supaya pengetahuan kita bertambah. Enggak taunya Yesus lahir di kandang domba. Ya, betul ya. Kemudian Yesus 3 hari, Yesus bangkit kembali. Yesus naik ke surga terus Roh Kudus. Berulang-ulang, bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, 20 tahun kamu di gereja hanya taunya itu tok. Tapi firman yang lain kamu enggak ngerti apa-apa. Karena kamu tidak menggali, karena kamu minum susu. Tetapi kerohanian kita tidak boleh seperti itu. Hanya mengerti yang dangkal-dangkal tentang Kristus. Tapi kita harus menggali Alkitab itu lebih dalam lagi supaya tidak disesatkan. Terus kita lihat nih. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Tuh, ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar tuh dewasa enggak? Bisa enggak Caca ngajar orang? Bisa enggak Caca ngajar orang? Dia minumnya susu. Enggak bisa tuh? Enggak bisa. Orang yang pengajar itu selalu memiliki hikmat, marifat, mengilipi dalam menghadapi segala permasalahan, persoalan. Dia tahu apa yang harus dilakukan, itu pengajar. Sudah matang secara rohani. Yuk lihat. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kamu masih perlu susu, kamu tidak memajari ajaran kebenaran. Karena ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Jadi kalau kamu tahu pengenalan Tuhan hanya sebatas secara dangkal-dangkal umum-umum aja, kamu belum dewasa rohani. Kalau ada orang datang bawa firman kelihatannya hebat-hebat dan kamu tidak menyelidiki firman itu, kamu juga belum tentu firman itu benar. Makanya kalau ada orang ngasih firman, selidiki firman itu. Benar atau enggaknya kamu tahu. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu, tapi kalau engkau intimasi dengan Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, setiap hari mendengar firman, kamu akan lihat kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya kok aku tidak sejahtera dengan perkataan ini. Pasti kamu tidak sejahtera. Kenapa? Holy Spirit yang ada di dalam kamu itu yang akan menunjukkan kesalahan-kesalahan orang, menunjukkan kamu itu tidak benar ya, itu tidak benar ya. Dia akan bilang coba buka ayat ini. Nah, nanti kamu akan dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Roh Kudus di dalam kamu tidak mungkin berbohong. Karena dia akan menunjukkan pekerjaan, mengekspos itu apa? Memperlihatkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan iblis. Ngerti ya? Ya, jadi saudara-saudara, pada waktu itu, aku saudara-saudara ini Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus dalam pelayanan juga banyak dia di Korintus, dia banyak sekali jemaat-jemaat yang bersinggungan sama dia karena doktrin, jadinya banyak perpecahan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi kalau masih anak-anak itu dia duniawinya masih kuat. Karena kamu tidak pernah makanan keras. Kamu hanya dengar firman tapi kamu bukan pelaku firman. Setiap hari dengar, ya dengar tapi tidak melakukan firman. Itu kamu menjadi anak-anak rohani. Kamu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Jadi yang orang bilang lukewarm. Apa lukewarm? Suam kuku. Satu kaki di dunia, satu kaki di Tuhan. Dan Tuhan bilang, I will spit, aku akan memuntahkan. Kalau engkau tidak dewasa secara rohani, kamu adalah tunduk pada dunia. Ya, terus kita lihat ya. Jadi kita lihat bahwa kita mau jadi orang sudah dewasa segini tapi minum susu terus. Dengan khotbah yang ringan-ringan, tapi kamu tidak pernah menggali Alkitab sendiri, tidak pernah belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, itu kamu selama ini minum susu. Ya, yuk kita lanjutkan ayatnya. Lanjut pun. Ya, oh nih, kemudian terus kita lihat susu. Kita lihat kalau bayi seperti cacah, kita lihat bahwa bayi seperti cacah yang disebut susu. Susu itu adalah makanan yang tidak perlu dicerna, betul gak? Betul gak? Minum susu langsung tidak perlu effort. Effort itu apa? Usaha untuk ngunyah. Jadi kalau kamu lihat firman seperti ini, jebret, langsung dikunyah. Dapat firman dari sini, langsung telan habis-habis. Dapat firman dari sini, habis-habis. Firman dari sini, begitu firman sini A, firman sini B, bingung kamu. Bingung. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang B, menimbulkan kebingungan. Betul enggak? Betul enggak? Dilalah itu ternyata berbeda-beda pandangan, betul enggak? Yang dilihat dari background, betul enggak? Satu background gembala, satu background pengusaha, satu background orang yang iri, satu background orang yang merasa banyak kepahitan, akar pahit, omongnya di luar apa? Pahit. Kalau kamu lihat sumbernya yang ngomong itu siapa? Sumbernya siapa? Dari background mana? Dia punya background yang berbeda-beda, dia punya benteng atau pikiran yang berbeda-beda. Benar enggak? Kamu tidak bisa percaya, oke gembala enggak usah dipercaya, enggak apa-apa. Kamu enggak percaya gembala, enggak percaya sama bisnismen, enggak percaya sama itu, enggak masalah. Kamu ambil Alkitabmu, ngerti enggak? Ambil Alkitabmu, buka ayatnya, kamu gali sendiri. Holy Spirit will speak to you which one is true. Holy Spirit akan berkata kepada mana yang benar. Ngerti enggak? Kamu tidak bisa mendengar firman-firman karena background orang loh. Ada yang backgroundnya, kalau backgroundnya baik bagus, tapi kalau backgroundnya punya akar pahit, yang keluar pahit tuh. Pak Budi kemarin, aku pergi dah kemarin di itu meninggalnya istrinya Abraham Husada. Wah ya, yang khotbah, aduh, nampak, wah ngomongnya memberikan roh kebencian. Waduh, iya toh Pak, iya. Aduh, tak lihat omongannya roh kebencian. Berarti ada roh kebencian yang dia, ngerti nggak? Itu juga harus kita tolak, ngerti ya? Jadi kau harus lihat backgroundnya orang itu. Jadi dengan cara apa? You digging sendiri. Kalau lu tidak usah percaya pada setiap tes every spirit, tes setiap roh. Setiap roh harus dites. Ada siapa yang berlindung di dalamnya? Kepahitan, akar pahit, sakit hati, amarah, benci, dendam. Ada yang berlindung di dalamnya. Itu keluar. Apa yang dari hati keluar lewat mulut. Betul? Nah, kamu harus tes every spirit. Setiap spirit harus dites. Dan dengan tesnya, dengan Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam kamu, lu baca Alkitab sendiri, lu ngulik. Aku aja kalau aku dengar, kalau ada yang enggak benar, kayaknya enggak benar deh Pak ini. Langsung aku lihat mana-mana ayatnya, langsung tak cariin, aku gali satu persatu. Karena aku enggak mau percaya setiap orang yang khotbah. Tetapi aku mau menggali sendiri dan aku percaya aku akan menemukan di firman.
Apa yang tertulis di firman itu yang benar, bukan apa yang dikatakan orang. Ngerti ya? Yuk kita lanjutnya. Kemudian kita lihat susu, tadi bilang susu. Balik lagi yang tadi Yesus. Susu ya, susu kita lihat susu. Susu itu makanan yang encer, enggak perlu dicerna, enggak perlu effort. Jadi kalau lihat dengar orang langsung dicerna. Lihat orang ini B langsung dicerna. Itu namanya susu. Tetapi kalau yang namanya makanan keras, kamu dengar orang, kamu pelajari, kamu buka Alkitab, kamu pelajari, kamu lihat. Nah, kamu baca Alkitab, mempelajarinya, itu namanya dengan effort usaha ya. Jadi kalau susu itu tidak perlu usaha. Di mana-mana pun kamu dengerin langsung telan aja. Bener enggak salahnya kamu enggak tahu, pokoknya asal telan. Itu susu. Kedua, anak kecil. Anak kecil apa itu yang punya roh anak kecil? Anak kecil tuh fokusnya pada diri sendiri, betul enggak? Betul enggak? Fokusnya pada diri sendiri. Sekarang kayak Caca. Dia kalau ada apa-apa pengennya diperhatikan, dikasih ini, dilayani, betul enggak? Kalau anak kecil itu selalu ingin dilayani. Padahal firman Tuhan mengatakan kita hidup harus untuk melayani, bukan melayani. Pertama anak kecil itu melayani. Dan anak kecil itu gampang percaya sama orang, betul? Karena kalau kayak Caca dikasih permen, diterima enggak? Coba Caca, amit-amit ya, dikasih racun, diterima enggak? Diterima enggak? Dimakan enggak? Anak kecil. Itu anak kecil. Anak kecil itu dia tidak tahu membedakan mana yang baik, yang benar, mana yang salah apa enggak. Siapapun yang dekat dia dikasih permen diambil, dikasih racun pun diambil. Ya, itu anak kecil. Tetapi orang yang dewasa dia lebih tahu, wah ini enggak boleh. Ini boleh, ini enggak boleh. Bisa membedakan mana yang boleh enggak boleh. Terus anak kecil kayak Caca ya. Kemudian dia kadang-kadang dikasih, kalau nangis minta apa-apa enggak dituruti. Marah enggak? Marah enggak? Marah. Enggak mau. Dikasih susu enggak mau. Marah. Jadi kalau harus dituruti. Kalau kamu berdoa sama Tuhan dan minta selalu dituruti terus, kalau enggak kamu ngambek, kamu murtad, itu kamu masih mental anak. Kamu mental bayi. Kalau kamu minta sesuatu sama Tuhan terus Tuhan enggak sayang sama aku minta enggak dijawab sama Tuhan, itu kamu masih mental bayi, mental anak-anak. Karena minta sesuatu pasti mau dapat. Tetapi kalau orang dewasa nanti ya kalau bapak sudah ada uangnya, ya, kalau sudah dewasa dikasih pengertian bisa ya. Kalau sudah kamu lulus sekolah, kamu apa, nanti kamu akan diberikan. Tapi kalau anak kecil nangis kejer ya, harus dapat saat itu. Jadi itu mental anak-anak. Ya, satu lagi anak kecil itu kadang-kadang ngempeng, tahu ngempeng? Tahu ngempeng? Pakai dot. Terus kadang-kadang kalau bosen empengnya dilepahin enggak? Lepahin. Kalau bosen, kalau boring, kalau kenyang dilepahin. Lah, orang-orang zaman sekarang, manusia anak kecil itu biasanya kadang-kadang kalau kena masalah dikit udah tantrum, tahu tantrum? Tantrum tuh, wow, ngamuk kayak orang gila. Padahal masalah ya ampun, cuman masalah kecil. Aduh, cuman masalah ndak ditunjuk jadi apa? Misalnya ndak ditunjuk jadi pengerja aja. Hari ini yang pengerja udah banyak, minggu depan wah langsung ngamuk kayak orang gila. Itu namanya rohani anak kecil. Terus misalnya ada yang deket-deket, istrinya apa suaminya baru deket, wah ngamuk. Ya, ada yang deket-deket istrinya atau suaminya, hei lu jangan deket-deket. Ya ampun itu, tantrum itu roh anak-anak. Ya, anak-anak, terus gampang tersinggung. Apa-apa dikit-dikit kalau ada persoalan kecil jadi tersinggung jadi besar. Anak kecil biasanya membuat yang kecil, masalah kecil jadi besar, itu namanya roh anak-anak, bukan dewasa, ya. Jadi kalau ada di sini yang masih rohani anak-anak, yuk bertobat. Jangan dikira kelihatannya kamu hebat, posisimu hebat, kelihatannya keren.
tetapi hatimu kerdil, rohmu ndak bertumbuh karena masih minum susu anak-anak ya. Nah, roh anak-anak, anak kecil sukar dididik. Anak kecil dikasih tahu kayak bayi dididik susah. Tetapi kalau dia udah mulai dewasa, gampang dididik gak? Bisa. Anak kecil, jangan nangis, tetap aja kejer. Oh ya. Ya toh? Tapi kalau sudah dewasa, dia akan gampang dididik, diarahkan. Ya. Makanya kita semua yuk jadi dewasa rohani. Sekalipun orang Kristen, sekalipun kamu di gereja, kalau kamu punya roh anak-anak, atau roh anak kecil, atau roh bayi rohani, sorry ya, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ada ayatnya, kita lihat. Yuk, kita lihat. Yuk lanjut Pen, kita lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Tadi jadi bayi ya, kita naik kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, kita harus meninggalkan sifat anak-anak. Sifat anak-anak tuh mau menang sendiri. Sifat anak-anak tuh kalau tidak dikasih marah. Sifat anak-anak itu seperti itu ya. Mau mementingkan diri sendiri, fokusnya mau melayani, mau diri sendiri, fokusnya mau dapat apapun. Aku harus dapat. Kalau aku tidak dapat, gua marah. Tapi orang dewasa itu memberi. Orang dewasa kenapa Tuhan bilang lebih baik daripada itu orang yang dewasa. Kalau orang yang maunya dapat terus, ngambil keuntungan terus, saya kalau dapat keuntungan, saya tidak mau. Itu berarti iman anak-anak kecil jarang mau memberi, tapi maunya minta, maunya dikasih permen, maunya dikasih apa, itu anak-anak. Ya kita lihat. Sekarang aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Tapi sekarang sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa kayak Richard nih masih, halo, mau makan, mau ambil ke makan gitu. Ya Cat, enggak tahu karena dia sudah kalau sudah dewasa dia ambil ke dapur, buka kulkas, jebret, masak sendiri Indomie, kari ayam atau bakmi goreng, ya, terus makan, betul ya? Tapi kalau anak-anak, Indomie, buatin Indomie, pokoknya harus sekarang, betul? Apakah kita harus punya tabiat kayak anak-anak? Enggak dong. Enggak tahu kita udah dewasa. Makanya kita harus meninggalkan sifat sebagai anak-anak atau bayi rohani. Kita belajar menjadi dewasa rohani. Caranya gimana? Dewasa rohani hanya didapat dari mana? Firman. Yuk lihat, ayo ya. 1, ketika aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa kanak-kanak, aku berpikir kanak-kanak. Sekarang aku berpikir dewasa. Apa itu pikiran dewasa? Yuk. Berpikiran bersama, berkata-kata. Kalau dulu berkata kanak-kanak, berkata-kata yang jahat, ucapan yang menyakiti orang, ucapan yang selfish itu egois, berpacu pada diri sendiri. Yuk kita belajar apa yang Tuhan katakan. Janganlah ada perkataan yang apa? Membangun. Bukan perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan yang merendahkan orang, bukan perkataan yang membuat sakit hati orang, merendahkan orang. Itu bukan, itu masih kanak-kanak. Karena kalau anak-anak seringnya teriak-teriak seenaknya sendiri. Tetapi orang dewasa itu bijaksana. Perkataan yang membangun. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang mendengar tuh hatinya sejahtera, bukan yang mendengar habis itu kurang ajar. Ini kurang ajar. Aku orang itu ngomong ini, aku diomongin. Sorry ya, itu masih childish, tahu childish. Kekanak-kanakan. Ya, yuk kita bertobat. Ya, terus perkataan yang merendahkan. Ada perkataan nih yang di sini, perkataan mengutuk, perkataan benci, perkataan menghancurkan, perkataan ketakutan, menakuti orang, merendahkan orang, membuat orang kehilangan semangat. Itu bukan dari Tuhan semua, itu dunia itu. Kalau kita orang Kristen masih gitu, apa sih bedanya sama orang dunia? Gak ada.
Yuk, kita lihat. Kemudian kita lihat Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa mengemakan akan memakan buahnya. Kedua, kamu harus memikirkan bukan apa yang dipikirkan anak-anak. Pikiran anak-anak itu tentang dunia, betul gak? Tentang mau makan, mau minum, mau ini, pokoknya tentang dunia ini, tentang sekitarnya aja. Tetapi pikiran orang dewasa itu tentang kekekalan, tentang masa depan, rumah masa depan kita, apa yang akan terjadi masa depan kita, keselamatan. Yuk kita lihat, apa yang harus pikirkan kita sebagai dewasa rohani, pikiran Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semua itu. Bukan pikiran yang jelek-jelek, nanti ini gini ya, nanti ini gini ya, nanti pikirannya evil semua. Evil itu kejahatan semua. Tapi Tuhan berkata apa yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, yang sedap dengar, itu pikirkan itu. Jangan pikir yang buruk-buruk. Terus kemudian perasaan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Berarti orang dewasa merendahkan hati. Orang dewasa tidak sombong, tidak egois, merendahkan hati. Seperti Yesus tuh raja, tapi dia rela turun ke dunia. Walaupun dia raja, dia Allah, dia mengambil rupa sebagai hamba. Bahkan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Yesus yang sedemikian hebat bisa melayani orang, bisa membasuh kaki Petrus, bisa membasuh kaki murid-muridnya. Itu tanda kerendahan hati dan melayani. Jadi kalau kita maunya dilayani, maunya kayak bos tapi bukan melayani, itu masih iman anak-anak ya. Ya, iman bayana. Yuk kita belajar ya. Kita lihat nih. Jadi kalau kita punya iman dewasa, pikiran kita akan diatur oleh Roh Kudus, bukan diatur oleh earthly itu keinginan dunia macam-macam. Kalau kita masih dikuasai oleh keinginan dunia, itu berarti iman kita masih iman dunia, ndak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Sami mawon. Jadi keselamatan kita bisa hilang, yes, bisa hilang. Karena apa? Karena itu kita harus menaruh pikiran kita dalam pikiran Kristus, kehendak kita dalam kehendak Kristus. Ya, kita lanjut yuk. Cepet banget. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan dan dewasa dalam pemikiran. Ya, jadi kalau orang jahat tuh pinter skenarionya, habis ini saya ini. Tetapi tidak boleh, kita harus menjadi anak-anak dalam kejahatan tetapi dewasa dalam pemikiran ya. Be innocent of evil ya. Apa lagunya? Ya dah. Be excellent in what is good. Be excellent, jadilah yang terbaik dalam segala kebaikan. Tetapi jadilah yang terbodoh, terlugu dalam kejahatan. Tahu enggak? Jadi kalau mau lakukan jahat, gua polos. Jadilah polos dalam kejahatan. Jadilah di sini bilang, jadilah anak-anak dalam kejahatan tapi menjadi dewasa dalam pemikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan bukumu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan. Jadi, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kamu menjadi anak-anak atau bayi rohani, kamu akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu akan dengan serupa karena dunia ini akan diganggu macam-macam. Ada suara ini, suara temanmu, suara tetangga, suara istri atau suara suami yang belum lahir baru bertobat, suara macam-macam. Tapi ingat, yang kamu pegang harus suara daripada Injil saja ya. Terus kita lihat nih,
Efesus ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi Tuhan tuh akan memberikan di tempat suatu komunitas itu tuh orang yang ngajar, yang rohaninya lebih dewasa untuk membuat umatmu bertumbuh. Jadi Tuhan akan memberikan rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala atau pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pendewasaan penuh. Jadi kalau di tempat ini diajarkan firman tuh bagus. Jadi sekalipun jemaat di sini tidak dengar firman, bagus. Jadi kamu at least dalam seminggu disirami. Tanamanmu tuh, benihmu tuh disirami oleh firman. Enggak garing kering, ya. Ya. Sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang mengesahkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih yang bertumbuh ke arah Dia. Jadi semua pertumbuhan harus mengarah ke ayah Yesus. Ini dari bayi kita makin mengenal Tuhan, makin rajin ke gereja, makin baca firman, pengetahuan kita sama Tuhan bertambah enggak? Bertambah enggak? Bertambah dong. Dari orang yang lahir baru, dibaptis, jebret. Kamu dengar firman, kamu akan bertambah. Kamu makan, naik. Semakin dewasa kamu makan firman lagi. Kamu akan lama-lama dewasa. Kamu akan lama-lama menjadi kakek rohani. Kamu bisa mengembalakan atau menuntun yang lain. Ya, nanti kalau di sini ada yang sudah dewasa, kamu bisa menjadi gembala-gembala bagi orang-orang dewasa, menuntut mereka pada pertumbuhan rohani. Karena percuma kalau gerejanya banyak, jemaatnya ratusan, tetapi masih anak-anak rohani pusing. Wah, pusing ya. Harus ada yang membawa kedewasaan rohani. Ya, yuk lanjut. Yuk. Nah, terus ini kita lihat Galatia, yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik. Ahli waris kita sebagai anak. Kalau anak itu belum akil balik tuh, belum dewasa. Anak akil balik itu anak yang belum dewasa. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi kalau kamu udah Kristen di gereja, tapi masih anak rohani, kamu belum jadi ahli waris kerajaan surga. Kamu masih dianggap hamba. Kenapa? Yuk kita lihat ayatnya. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan pada saat yang ditentukan bapaknya. Sekarang saya lihat kayak si anak-anak kecil itu dia tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Pasti perlu suster, betul enggak? Cia-cia bisa enggak masak sendiri? Bisa enggak tidur sendiri? Bisa enggak mandi sendiri? Enggak bisa toh? Pasti ada orang yang akan memandikan, akan menyuapin. Itu namanya anak yang belum akil balik, yang belum dewasa. Dia masih ada di dalam wakil orang lain, harus dibantu orang lain. Kita lihat, selama anak itu ahli waris belum akil balik, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ia berada di bawah perwalian pengawasan sampai saat ditentukan bapaknya. Saat bapaknya lihat, ini kamu dari kecil sudah makan firman, kamu sudah dewasa. Udah, tak lihat kamu sudah cukup dewasa penuh. Baru setelah kamu cukup dewasa, aku janji Tuhan, waris kerajaan Allah akan diberikan kepadamu. Karena Tuhan udah yakin. Karena aku sudah menguji iman dia. Iman dia sudah tak uji dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan roh dunia, godaan ini, godaan kekuasaan, godaan materi, godaan sakit penyakit, godaan ini, tetapi imannya tetap sama Tuhan.
Aku sudah yakin kamu sudah siap. Yuk, apa yang kamu doakan aku beri sekarang. Kenapa? Karena aku lihat imanmu sudah cukup, kamu sudah dewasa di dalam Kristus. Jadi kalau masih anak-anak belum dikasih. Kenapa? Karena hatimu belum sepenuhnya kepada Tuhan. Masih harus bergantung kepada orang lain. Ya toh? Nah, lihat nih. Kalau kamu sudah membaca Alkitab terus tiap hari bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lihat imanmu cukup dewasa atau tidak, dan saat itu janji Tuhan, kamu sudah cukup diberikan ahli waris kerajaan surga. Kita lihat, demikianlah pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh dunia. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Maka kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kamu belum dewasa, kamu takluk kepada roh-roh dunia ini. Kalau kamu takluk sama roh dunia, Tuhan tidak akan memberikan jawaban dari doamu. Jadi breakthrough, maksudnya breakthrough tuh wah, pelimpahannya. Ingat Ayub, untuk diuji, untuk mengalami pemulihan, dia harus mengalami banyak pengujian. Betul enggak? Pengujian kesehatan, pengujian harta, pengujian teman, circle. Tahu enggak circle ya? Circle-nya ya. Circle pertemanannya diuji, terus kekayaannya diuji, kemudian kesehatannya diuji, keluarganya diuji, dan tak dilihat Ayub tetap setia sampai Tuhan, bahkan tidak keluar mulut murtad atau menjahati Tuhan atau jengkel sama Tuhan. Dari situ Tuhan lihat, wah kamu sudah cukup, kamu tak kasih warisan kerajaan. Hari itu Ayub menjadi orang yang sangat kaya di negeri itu. Anak-anaknya semua dikembalikan. Kenapa? Anak-anaknya dikembalikan lagi menjadi anak-anak yang paling cantik. Jadi kita tahu kalau kita sudah dewasa rohani, janji-janji Allah itu menjadi bagian kita. Makanya yuk kita jadi dewasa. Kalau masih anak, kamu bisa diombang-ambingkan dengan roh dunia, belum tentu kowe tidak akan jadi ahli waris. Karena kamu dianggap Tuhan belum akil balik, belum siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, kamu berasal dari Allah, anakku, kamu telah mengalahkan nabi palsu. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat ini dihafal ya. Ini adalah dua ayat ini adalah proklaim itu apa? Senjata untuk peperangan rohani. Jadi kalau ada serangan, argumentasi kita dijelekin orang, kita difitnah orang, kita disakiti orang, kita berkata, roh yang ada dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ya. Terus sesungguhnya Tuhan telah memberikan aku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan tidak ada kuasa yang bisa menahan aku. Yes. Dan senjata yang dipakai iblis dibuat Tuhan tidak berhasil ya. Tuduhan yang ditimpakan ke waduh dibuat tidak bersalah. Ya, itu adalah senjata peperangan rohani. Kita harus proklaim. Jangan kita minta, karena Tuhan itu sudah beriku kuasa, kuasa itu ada dalam kita. Tinggal kita bergerak, kita proklaim kemenangan kita ya. Oke. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya, jika Allah di pihak kita, ini juga nih. Ini kata-kata peperangan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ini adalah proklaim. Jadi Tuhan, tolong Tuhan, aku minta ini Tuhan. Tuhan, ada yang menjelek-jelekan aku. Oh Tuhan, bukan gitu. Tuhan bilang, kenapa kamu nangis? Kan roh di dalam kamu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Kamu punya kuasa, pakai itu. Ku diberi kuasa ya dari bata di surga, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai. Jadi jangan lagi minta, tapi pakai kuasa. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, Tuhan lebih memberikan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketimbang itu dalam nama Yesus. Itu namanya kamu pakai kuasa. Ya. Yuk, kemudian semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. The battle belong to the Lord. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Ingat,
Si Daud pada saat bertumpur dengan giant raksasa, Daud cuma apa? Memangnya Daud bisa secara duniawi, secara logika bisa enggak pakai ketapel kena pas di situ? Enggak bisa dah. Kalau enggak Tuhan sendiri yang ngetapel, betul enggak? Nah, iya. Makanya the battle belong to the Lord. Jadi kita enggak usah pakai senjata, kita bukan pakai duniawi, ngoceh sana, ngoceh sini, ngoceh sana, ngoceh sini. Wah, ribut sana. Senjata kita hanya satu tok, pakai lutut. Ya, yuk lanjut. Yuk. Nah, terus kita lihat nih. Hidup menurut daging atau roh. Kita tahu bahwa Tuhan berkata, jika engkau ingin mengikut aku, engkau harus menyalibkan dagingmu setiap hari. Dan memikul salibnya, ingat, kita harus menyalibkan daging kita setiap hari dan mengikut Kristus. Yes. Ingat ya, kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Keinginan daging maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Karena memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan gimana? Apakah masuk surga? Tidak. Sekalipun anak-anak Tuhan ke gereja rajin masuk surga? Tidak. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di antara kamu. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung kita. Kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kenapa? Karena kita tuh hidup di dalam daging. Ini tuh efek dari Adam dan Hawa. Tubuh yang kita tempati, ini efek dari tubuh yang sudah dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Dan kita tinggal, roh Yesus tinggal dalam tubuh yang berdosa. Jadi nanti tubuh kita akan digantikan oleh Tuhan saat pembebasan tubuh kita lewat rapture. Pada saat kedatangan yang Yesus yang kedua kali, tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak berdosa lagi, menjadi tubuh kemuliaan setelah kamu mengalami kedewasaan rohani. Kalau kamu jadi anak-anak rohani, kamu tidak akan diubahkan, karena anak-anak rohani takluk kepada roh dunia. Jadi kalau kita mau diubahkan, kita mau rapture menjadi tubuh kemuliaan, kamu harus start berubah. Pikiranmu jangan pikiran anak-anak, tapi pikiran orang dewasa. Kita menuju dewasa kesempurnaan dalam Kristus. Sebab aku tahu di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam tubuh manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan apa yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang kehendaki yaitu baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam dagingku. Makanya Tuhan bilang, ayo kamu menyangkal diri tiap hari. Kalau kamu tidak menyangkal diri tiap hari, kamu akan lari ke daging. Karena tubuh kita adalah tubuh yang hidup dalam dosa. Ya, makanya Tuhan bilang kamu harus sangkal diri. Lah, ingat, kita di dalam tubuh manusia, di dalam hati manusia itu ada kesombongan, ada nafsu, ada pikiran-pikiran jahat, ada perzinahan, ya, ada ketamakan, keserakahan. Di dalam hidup manusia, hati manusia itu ada dia. Jadi kalau kita mau serakah, kita harus ingat firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang jadi rem untuk kita tidak melakukan daging. Ya. Kemudian kita lihat Kristen duniawi. Kristen duniawi terbelenggu oleh pikiran duniawi. Kristen duniawi hanya berfokus pada kenikmatan duniawi. Pengen dipuji orang, pengen kelihatan bagus, pengen dihormati orang, terus kepengen yang duniawi, ya itu Kristen duniawi. Terus mengabaikan firman Tuhan, rohani lemah, Kristen duniawi.
harapan hanya memikirkan hanya yang di dunia, itu Kristen duniawi. Tapi kalau Kristen rohani berfokus pada hal surgawi, apa yang dipikirkan, apa yang bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang Tuhan pikirkan, ya. Memahami firman Tuhan, rohaninya bertumbuh kuat, dan kita punya harapan yang kekal bersama Tuhan. Bukan harapan di dunia ini, tapi harapan bersama Tuhan. Jadi kalau kita bedah otaknya, pikiran manusia duniawi dengan manusia rohani itu beda. Kalau manusia rohani yang keluar dari mulut selalu firman, betul? Kalau manusia duniawi yang keluar dari mulut adalah dunia, perkara-perkara dunia. Ayo yang sekarang masih menjadi manusia duniawi bertobat. Yuk, Tuhan mau datang loh. Kamu tidak diubahkan kalau kamu belum dewasa di dalam iman. Yuk, kemudian yuk. Terus, tetapi apa yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Itulah yang menyajiskan orang. Coba kita lihat. Dari hati manusia itu timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi kalau orang-orang dunia atau orang-orang Kristen banyak melakukan di situ tuh wajar. Kenapa? Berarti dia belum menyalibkan kedagingannya. Karena mereka belum menyalibkan kedagingannya dan menaklukkan pikiran dan kehendaknya dalam kehendak Kristus. Ngerti gak? Karena di dalam hati manusia selalu timbul ini. Iri selalu ada. Ada enggak iri dalam hati manusia? Iri pasti ada. Ya toh? Benci ada enggak? Kalau kue lihat orang disakiti, tiba-tiba ada benci. Terus kamu bilang, oh aku benci sama orang itu. Pasti semua orang punya iri, semua orang punya benci, semua orang punya dendam. Pasti. Tetapi kita memilih apakah kita mau membenci, kita memilih kita akan mendendam, kita mau marah atau enggak. Tapi kalau kita lihat firman bahwa kemarahanmu tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Ya kamu kan bilang, dah Tuhan aku marah tapi sudah selesai, aku tidak marah lagi. Kenapa? Ingat firman-Mu. Jadi firman itu yang membuat mengerem daging kita untuk berbuat lebih jauh kedagingan. Ya, aku berbuat seperti tidak aku kehendaki karena dosa. Tetapi firman Tuhan yang menghalangi dosa berbuah di dalam daging kita. Amin. Ya, jadi kita tuh setiap hari itu bertentangan. Kita pertentangan flesh and spirit. Tapi kita memilih, kita harus memilih yang apa? Memilih yang spirit ya. Di dalam hati manusia banyak kejahatan. Nih, jadi kalau kita punya Yesus di dalam kita dewasa rohani, kita bisa menolak tipu daya dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, tipu daya dunia, terus godaan-godaan kita bisa tolak. Kalau benar-benar kita sudah dewasa rohani. Kalau anak-anak enggak, dikasih permen makan, dikasih apa saja makan. Ya, yuk kita lanjut. Oh, yang sebelumnya tadi yang sebelumnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hai kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dunia adalah permusuhan dengan pada saat kamu mengikat persahabatan dunia, senang dengan dunia-dunia, dan kamu ignore Tuhan, kamu tetap menjadi anak-anak rohani sekalipun kamu lama di gereja. Ya, jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini menjadi musuh Allah. Maksudlah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh itu apa? Hiduplah oleh firman. Kamu ingat firman, kalau kamu ingat firman Tuhan itu menjadi kekang di dalam dagingmu. Ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Maka itu kehendak kita, pikiran kita, tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yuk lanjut. Bayi rohani, kita lihat apa yang membedakan bayi rohani dengan dewasa rohani. Kalau bayi rohani tidak mampu membedakan benar dan salah.
mudah terombang-ambingkan ajaran yang salah. Kayak bayi rohani fokus pada diri sendiri, masih mementingkan ego, menuntut selalu diperhatikan, pengen diperhatikan, tidak diperhatikan, marah-marah, aku tidak dihormati, aku tidak disapa, katanya. Aku tidak ditegur, marah ngambek. Aduh, itu mah bukan dewasa rohani. Belum kalau kayak gitu ya, sorry ya, itu belum cocok jadi pimpinan. Ya, belum cocok. Pimpinan itu mengayomi, dan pimpinan itu melayani. Pimpinan itu merendahkan hati, bukan pengen ditegur, pengen disapa, ngamuk-ngamuk. Waduh, itu bukan. Goyah imannya, ada masalah hidup, iman belum kuat, mudah putus asa. Kalau ada sibuk kayak Weni ini tidak dapat kerjaan mulai stres, Tuhan tidak tolong ya, Tuhan tidak tolong ya, Tuhan tidak tolong. Jangan khawatir, ada waktunya. Saat engkau mencari dengan sungguh-sungguh pasti mujizat terjadi. Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil menurut rencana Allah. Berarti Wenli terpanggil menjadi rencana Allah. Berarti Tuhan lagi mau mendewasakan iman Wenli menjadi sempurna sama seperti dia sempurna. Setelah sempurna nanti kau akan melihat bahwa engkau adalah ahli waris yang sudah akil balik, sudah dewasa, yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Ya. Yuk, kemudian masalah hidup, jadi apapun masalah hidup tetap bertekun di dalam iman, berdoa, senantiasa pengharapan di dalam janji-janji Tuhan tidak putus-putus, dan kamu akan menerima janji Tuhan pada waktunya. Udah ndak usah ngoyok. Sekarang saya juga nggak ngoyok. Tuhan, aku percaya bahwa kedewasaanku diuji, dan pada saat aku berserah, kapan waktumu untuk memberkati terserah Tuhan. Nah, itu sudah dewasa. Ingat ya, dewasa iman itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun ya Tuhan tidak menyelamatkan aku, tapi aku tetap tidak akan menyembah patung raja. Wow, itu dewasa iman. Kalau anak-anak sudah lari, bener gak? Anak-anak sudah lari, udah takut, ya udah nggak apa-apa deh, biarin deh daripada aku dibunuh. Tetapi dewasa iman, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun aku masih dalam kesulitan, tapi aku percaya apapun yang terjadi, rencana Tuhan baik bagiku. Gitu ya. Itu namanya iman yang dewasa, ya. Kemudian belum mandiri, bergantung pada orang lain atau pemimpin rohani, bertumbuh dan dibimbing. Jadi itu adalah bayi rohani. Kemudian dewasa rohani memiliki pemahaman doktrin yang matang. Kenapa memiliki pemahaman doktrin yang matang? Karena kamu sering baca Alkitab, kamu menyelidiki. Setiap ada firman kamu menyelidiki, baca firman. Sekalipun kamu tidak percaya, tapi kamu menyelidiki. Kamu berusaha, ada effort, ada usaha untuk baca Alkitab, untuk menggali lebih dalam. Menggali terus. Itu kamu mempunyai doktrin yang lebih matang. Berpusat kepada Tuhan dan sesama, mengutamakan kasih, melayani, berani berkorban untuk orang lain, tidak egois, ya. Berkarakter matang, memiliki kestabilan emosinya tidak meledak-meledak. Jadi mampu mengendalikan diri, bijaksana dalam mengambil keputusan, kuat dalam iman, tidak mampu goyah dalam penderitaan, mampu membedakan yang benar atau salah. Kita lihat kalau bayi rohani itu banyak di influence itu pengaruhi oleh emosi kita. Kalau bayi rohani dipengaruhi oleh emosi kita, kalau ada orang yang ngomong tidak enak sedikit langsung matanya langsung itu emosi kita, ya. Jadi bayi rohani itu banyak dipengaruhi oleh emosi. Tetapi yang dewasa rohani, yang makan daging itu makan makanan keras, itu dipengaruhi oleh firman. Hidupnya dipengaruhi oleh firman. Setiap ada kata-kata yang tidak baik, ada kejadian yang tidak mengenakan, firman yang keluar. Bukan kata-kata sumpah, bukan kata serapah, bukan kata-kata yang buruk. Tetapi itulah perbedaan antara bayi rohani dengan dewasa rohani. Apa itu emosi? Kita belajar emosi itu dari soul. Emosi itu dari sini, dari soul. Kita punya spirit, yaitu roh Tuhan.
kita punya soul, kita punya body tubuh kita, ya, dari jiwa kita. Jadi kita tahu bahwa emosi itu dari pikiran kita, emosi dari tindakan kita, dari feeling kita, perasaan kita, terus temperamen kita, itu kehendak kita, tindakan kita, pilihan-pilihan kita, itu emosi. Emosi manusia itu dari sini, ya. Kalau spirit daripada Tuhan. Jadi makanya keputusan kita itu ditentukan oleh diri sendiri atau dari Alkitab. Diri sendiri atau roh. Kalau dari diri sendiri kamu masih bergerak di dalam emosi kamu, jiwa kamu. Tetapi kalau kamu mau surrender daging kamu pikiranmu akan bertindak dalam firman Tuhan, ya. Yuk. Terus sudah hampir selesai nih. Yuk. Ya, bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus berakar dalam Kristus. Hendaknya kamu berakar dalam Dia, dibangun Dia, bertambah teguh dalam iman, diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, palsu, ajaran roh dunia dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi cara berakar dengan membaca firman setiap hari, mendengarkan firman setiap hari, pray, yang penting doa. Kalau firman kadang-kadang bukan dari yang benar, tapi yang penting kamu doa. Pada saat kamu intimasi sama Tuhan, kamu mendapatkan terhubung dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, maka Holy Spirit akan mengatakan firman yang benar atau tidak, ya. Kemudian bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan dengan Tuhan, kepada pengenalan. Jadi kamu bertumbuh untuk mengenal Tuhan lagi-lagi. Kamu harus mengerti karakter Tuhan. Kalau Richard sama saya, pasti Richard sudah tahu karakter saya gimana. Kalau dia sering mengenal saya, sering kontak saya, sering komunikasi saya dengan saya, sering telepon sama saya, dan hidup di tengah-tengah saya, pasti dia tahu karakter saya, betul? Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus sering berdoa Tuhan, berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus dengar firman-Nya, membaca firman-Nya tiap hari, kita mengenal Tuhan, karakter kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, ya. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging loh. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Iman di dalam anak Allah. Jadi hidupku yang di dalam daging bukan emosiku, bukan intelektualku, bukan kedaginganku, tapi hidup oleh iman di dalam Kristus. Hidup oleh firman di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita harus berakar dalam Kristus, membaca Alkitab terus, dan bertumbuh dalam Kristus, mengenal Kristus melalui firman-Nya, melalui cara pekerjaannya, mujizatnya, cara kerja Yesus, pattern-nya. Pattern itu apa? Cara-cara di Alkitab, iya, cara-cara di Alkitab, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan mengajar, apa yang Tuhan mau, bagaimana Tuhan bertindak dalam segala keputusan, masalah datang, masalah kekurangan uang, masalah kekurangan wine itu apa? Anggur, masalah kekurangan anggur, masalah sakit penyakit, bagaimana Tuhan bekerja, kita belajar dari pattern-nya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu mengenal Tuhan, ya. Nah, kemudian setelah mengenal Tuhan, kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Yuk, terakhir, mana lagi? Berbuah, ayo berbuah. Kita yang pertama berakar dulu. Kenapa Tuhan ngasih akarnya kuat dengan pondasi apa? Pondasinya firman Tuhan. Gunung batu, ya, batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Kalau kita pondasi firman Tuhan, kita akan bertumbuh, tahu nggak? Bertumbuh, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan dan terus kita menghasilkan buah. Ya, apa itu buah? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah oleh dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kamu akan kering. Kalau kamu ikuti emosi kamu, jasmani kamu, intelektual kamu, cara kamu akan kering. Adanya adalah selfish, jealousy, iri hati, komplain, kesulitan. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan, ada buah-buah roh yang timbul dalam hati, ada kasih, ada suka memberi. Jadi orang yang suka memberi itu orang yang dewasa. Orang yang suka mengasihi itu orang yang dewasa. Orang yang tidak suka bertengkar itu orang dewasa, ya. Dewasa di dalam Tuhan. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan engkau memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kamu harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, bukan yang salah, bukan yang menyesatkan, tapi yang benar tentang Tuhan, dan memberi buah bagi pekerjaanmu. Kita lihat orang itu, kalau orang itu demennya memecah belah. Kalau orang yang kamu kasih yang memberi kamu firman suka memecah belah, suka bikin keributan, kayaknya bukan roh daripada Tuhan. Ngerti gak? Tapi kalau orang yang memberi firman, itu kita lihat hidupnya, karena buah tidak akan menipu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, kita semua dilihat dari pohonnya. Dan kita tahu bahwa di dalam hati manusia ada kesombongan, ada ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu. Ini yang harus kita taklukkan. Oke, setelah selesai Pak ya. Puji Tuhan. Oh, ini satu lagi. Oke, dewasa. Oke, tadi yuk kita belajar. Tadi sudah kita berakar, terus bertumbuh, menghasilkan buah. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, kemurahan, kelembutan, pengendalian diri, kebaikan, dan pemurahan, dan kelemah lembutan. Adakah itu di dalam hati kita? Yuk kita screening. Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada jangan ketawa. Kita bertobat ya. Hari ini kita mau dewasa di dalam Tuhan supaya nanti kita menuju kesempurnaan. Jangan lagi kita iman anak-anak, janganlah bikin malu Tuhan ya. Tetapi kita menjadi dewasa di dalam Kristus sehingga hidup kita bisa jadi terang dan garam dunia, bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Ya, jadi untuk dewasa dalam Kristus apa? Baca satu-satu, kita harus menghayati firman. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami dan menghidupinya, melakukan dalam tindakan sehari-hari. Kehidupan doa setiap hari apa? Jarang-jarang. Setiap hari kita kehidupan doa, setiap hari berintimasi dengan Tuhan, pengendalian diri dan emosi, mampu menangani masalah dengan tenang, tidak mudah tersinggung, berusaha hidup damai dengan sesama, karakter yang berbuah, memancarkan kasih, sukacita, rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Buah-buah roh ada terpancar dalam ruang orang itu. Kalau tidak, itu berarti dia masih dipakai oleh roh-roh dunia atau roh iblis. Menerima didikan, terbuka oleh nasihat, teguran, dan koreksi untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk memperbaiki diri. Motivasi murni, melayani pelayanan, perbuatan baik bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kehormatan, tetapi karena kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, maka kita membalasnya dengan apa yang kita punya. Amin. Amin. Nah, kita harus mengairi setiap hari ini otak kita dengan firman Tuhan. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan
setelah kita tahu bahwa kita tidak boleh jadi bayi rohani, karena bayi rohani itu takluk kepada roh-roh dunia. Tetapi orang yang dewasa rohani akan diberikan waris kerajaan Allah. Kita dewasa yuk supaya Tuhan janji-janjinya dipenuhi dalam kehidupan kita. Yang janji-janjinya belum dipenuhi, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita dewasa dalam Tuhan, maka Tuhan bilang, anakku sudah dewasa, kamu sudah saatnya menerima waris kerajaan surga. Janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab, janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita juga. Anak-anak, anak yang diberkati. Amin.